Halo Sobat Tuser, kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Di video kali ini saya akan mengerjakan satu buah handphone Vivo V7 Plus dengan kasus layarnya itu bergaris seperti ini ya teman-teman. Jadi menurut si usernya handphone ini kejedot ya, entah kejedot apa saya tidak tahu. Jadi LCD-nya itu bergaris. Nah ini mungkin perkiraan saya ini LCD-nya itu sudah nggak ori ya, karena biasanya kalau handphone LCD-nya sudah tidak ori, biasanya kejedot sedikit saja biasanya langsung seperti ini. Jadi kita akan ganti saja LCD-nya. Bagaimana caranya? Ini mudah banget ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama kita akan bongkar dulu ya, atau kita lepas dulu tutup belakangnya, atau back casingnya, atau backdoornya, terserah teman-teman saja mau manggilnya apa, bebas. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Bautnya sepertinya sudah tidak ada, kita langsung lepas saja. Berhubung tidak ada ejector ya, SIM ejector, jadi SIM tray-nya saya tidak buka dulu ya teman-teman, tidak apa-apa, kita akalin saja. Kita lepas bagian bawah dulu, lalu kita ke atas sedikit. Nah, di bagian yang ada SIM tray-nya kita jangan lepas dulu. Nah, ini sudah terlepas. Kita dorong ke pinggir sedikit. Nah, ini SIM tray-nya ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada SIM ejector itu kita bisa menggunakan metode seperti ini ya, tapi harus hati-hati karena di sana itu ada fleksibel untuk sensor sidik jari ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ini kita akan lepas dulu ya teman-teman. Oke, mantap. Nah, langkah selanjutnya kita akan lepas dulu penutup mesinnya ya teman-teman. Kita lepas. Kita lepas bautnya satu persatu. Nah, ini untuk fleksibelnya. Jadi di sini ada dua fleksibel ya teman-teman. Yang satu itu adalah yang lurus, itu fleksibel mainboard atau koneksi untuk papan yang paling bawah itu untuk mengoneksikan ke mesinnya ya teman-teman. Kalau yang satunya lagi itu fleksibel untuk LCD-nya. Nah, enaknya untuk Vivo V7 Plus ini fleksibelnya itu berada di atas baterai ya teman-teman. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngebongkar dulu atau ngelepas dulu baterainya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita lepas soket baterainya. Lalu kita akan lepas LCD-nya saja dulu ya. Kita lepas soket fleksibelnya. Nah, seperti ini. Kita langsung lepas saja ya teman-teman, karena ini memang sudah bukan orinya ya LCD-nya, bukan bawaan pabriknya. Jadi kita lepas saja dulu
kita lepas langsung tanpa harus kita separator, karena untuk lem lokal ini mudah sekali ya untuk melepasnya gitu. Hanya saja kekurangannya lem lokal itu biasanya sisa-sisa lemnya itu nanti biasanya itu apa namanya sih, keras ya teman-teman, nggak lunak. Itu saja sih kekurangannya. Berbeda dengan lem bawaan pabriknya, biasanya itu lebih lunak. Itu kebanyakan ya menurut pengalaman saya. Tapi ada juga sih lem lokal atau lem B7000 itu yang lunak gitu, sisa-sisa lemnya. Oke, kita lepas sedikit-sedikit saja, santai saja. Meskipun ini LCD-nya sudah tidak layak pakai, tapi saya ingatkan kembali, biasakan pekerjaan kita itu serapi mungkin ya teman-teman, agar kita itu bisa terbiasa untuk mengerjakan dengan rapi ya. Ya kalau misalkan si LCD bekasnya ini tidak diminta sama si usernya, kita bisa gunakan untuk mengetes untuk handphone yang ngehang gitu atau blank gitu kan, ngeblank hitam. Kita bisa cek dulu pakai LCD bekas ini, lumayan. Nah, ini sudah terlepas seperti ini, tapi ini masih terjepit. Kita lepas dulu bagian bawahnya. Nah, ini masih terjepit ya teman-teman, si si fleksibelnya ini. Jadi kita akan lepas dulu penutup papan bawahnya ya teman-teman. Mesin yang paling bawah ini kita akan lepas. Ini saya sedikit salesma karena kebanyakan begadang ya teman-teman. Kita lepas dulu. Jika susah, kita bantu dengan alat ya, alat congkel. Kita cari, nah di sini terlepas. Ini masih terjepit kah? Ini sebenarnya sih masih terjepit ya, masih bisa, udah bisa ya sebenarnya, udah bisa dilepas. Hanya saja nanti si ujungnya ini susah untuk keluar. Kita buktikan dulu ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kita akan melepas dulu si boardnya ya. Kita lepas konektornya, konektor mainboardnya. Lalu kita lepas boardnya. Nah seperti ini. Jika sudah, nah baru terlepas ya teman-teman. Ini LCD bekasnya kita simpan saja. Barangkali dikasih ya sama si usernya, lumayan buat tes gitu. Nah ini LCD yang baru saja saya beli. Kita buka ya. Nah LCD-nya ini udah tested ya. Tadi saya udah tes di toko spare partnya. Jadi kita nggak usah ngetes lagi ya, karena saya udah yakin sih kalau ini udah aman gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ragu, boleh dites dulu juga. Meskipun udah dites, kita tes lagi di rumah boleh. Nah kita lepas dulu ya plastik yang warna birunya itu.
Nah, langkah yang selanjutnya kita akan bersihkan dulu ya sisa-sisa lemnya ini, agar nanti pas proses pemasangan LCD-nya itu lebih mudah ya, lebih gampang. Lalu terus posisinya itu bisa rapat gitu, pas ke si frame-nya ini. Karena kalau misalkan tidak dibersihkan dulu, nanti si LCD-nya itu bakal apa ya namanya sih, ngangkat sedikit gitu, nggak pas gitu ke frame-nya. Jadi kita lepas kita bersihkan dulu sisa lemnya. Ini lumayan keras ya sisa lemnya ini, kita harus ekstra ini. Ini bakalan lama ya teman-teman. Oke, nah ini ya hasil akhirnya. Tadi saya skip saja dulu karena perjalanannya sangat berat ya. Nyampe saya harus harus menggunakan thinner ya untuk membersihkannya, saking kerasnya gitu. Oke, kita akan lem. Sekarang kita akan lem dulu seperti ini, tipis-tipis saja ya teman-teman, gak usah banyak-banyak. Nah seperti ini. Jadi proses pengelemannya ini kita harus bukan harus ya, intinya tipis-tipis seperti inilah, tapi harus mengarah ke atas ya, jangan sampai kena tatakannya gitu, tatakan LCD-nya, agar nanti tidak bocor ke lapisan-lapisan LCD-nya gitu teman-teman. Jika ada yang kita bersihkan ya kalau ada yang lem-lem yang yang kena ke si tatakannya ini, agar lebih aman, lebih rapi. Lalu kita akan pasang ya teman-teman. Pasang. Nah ini lubangnya seperti ini. Ini jos ya teman-teman, jadi langsung masuk gitu, nggak renggang gitu, ke si frame-nya itu pas banget gitu. Kalau misalkan kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya gitu sampai bersih, enaknya itu seperti ini. Jadi si usernya juga merasa puas ya dengan kerjaan kita gitu. Kita pasang fleksibel mainboardnya, kita pasang soket LCD-nya, kita pasang saja semuanya, lalu kita pasang lagi tutup board bawahnya ya. Nah seperti ini. Jadi meskipun teman-teman masih pemula seperti saya ini ya, tetap kerapihan harus diutamain ya teman-teman. Kita tes dulu ya sebelum kita pasang semua bagian-bagian yang belum terpasangnya. Kita tes dulu. Itu alangkah baiknya ya teman-teman, agar kita nggak kerja dua kali. Jadi kita pastikan dulu bahwa pemasangannya itu udah sesuai, rapi, bagus, tidak ada kendala. Nah, baru nanti kita matikan, lalu kita pasang semuanya, lalu beres gitu. Tapi untuk video kali ini saya tidak akan
memasangnya sampai akhir ya teman-teman, karena ya pemasangannya seperti itu ya. Jadi kita tes, ternyata semuanya berfungsi ya dengan normal. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Segitu dulu video dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam tuser dadakan, mantap.